Shalom saudara, hari ini kita sampai kepada bagian ketiga dari doa Bapa kami, Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, Tuhan peduli kepada kita. Ia peduli bukan hanya kepada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya spiritual saja, tapi ia juga peduli kepada kebutuhan jasmani kita. Kata makanan di sini secara hurufiah di dalam bahasa Yunani adalah roti. Terjemahannya kira-kira, berilah kami hari ini roti harian kami. Namun, apakah yang diajarkan di sini hanya semata-mata meminta roti saja? Tentu saja tidak. Roti di sini bisa kita pahami sebagai segala macam makanan dan bahkan segala kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta makanan setiap hari. Artinya adalah doa ini mengajarkan kita untuk menyadari bahwa makanan setiap hari yang kita makan sesungguhnya adalah berkat dari Allah, bukan hanya sekedar sebagai hasil dari pekerjaan kita. Nah, bagi mereka sebagai pendengar pertama dari pengajaran ini, mereka sangat memahami arti doa ini. Bayangkan jikalau para pendengar pada waktu itu adalah orang-orang yang sederhana, para nelayan, petani, atau mungkin di dalam konteks sekarang adalah para buruh harian, sopir ojol, tukang becak, yang karena pandemi ini mereka tidak bisa bekerja, dan karena mereka tidak bekerja, maka mereka tidak bisa makan. Karena itu setiap hari mereka perlu untuk bersandar kepada Allah untuk makanan dan kebutuhan dasar mereka. Lalu kalau begitu saudara, apakah doa ini menjadi tidak applicable buat kita yang mungkin untuk masalah makanan harian, meskipun ada pandemi COVID, kita tetap bisa makan setiap hari dan kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita makan dan kita minum? Tentu saja tidak. Mengapa saudara? Karena kita sepenuhnya bergantung kepada Allah dan segala kekayaan atau milik kita bisa hilang dengan sekejap. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi ekonomi kita perlu berdoa untuk meminta makanan kita setiap hari kepada Tuhan. John Calvin mengatakan, sekalipun kita mempunyai jagung dan anggur dan segala sesuatu yang lain yang berlimpah-limpah, kecuali semuanya itu diairi oleh berkat rahasia dari Allah, maka semuanya itu bisa lenyap dengan tiba-tiba. Atau kita tidak bisa menggunakannya, atau ia kehilangan kekuatan alamiahnya untuk menopang kita sehingga kita akan mati kelaparan di tengah-tengah kelimpahan. Jadi dari doa ini saudara, kita belajar bahwa kita perlu meminta makanan setiap hari. Karena itu adalah tanda kebergantungan kita kepada Allah yang menyediakan makanan tersebut. Dan bukan hanya makanan sebetulnya, tetapi menyangkut seluruh kebutuhan hidup kita yang mendasar. Saudara, menarik sekali Tuhan Yesus mengajarkan kita di sini untuk meminta makanan itu secukupnya saja. Nah, kita hidup di dalam dunia yang serakah. Sifat serakah ini bukan hanya dalam hal materi atau uang, melainkan juga di dalam bentuk-bentuk yang lain. Ada orang yang serakah karena kehormatan, ada yang lain lagi karena masalah jabatan atau kekuasaan dan lain sebagainya. Itulah mungkin mengapa salah satu ketika kita belajar doa Bapa kami ini kurang populer dibandingkan dengan doa Yabes yang mengajarkan kita untuk meminta berkat yang berlimpah-limpah dan perluasan daerah. Secara natur kita tidak ingin meminta secukupnya, karena kalau bisa kita minta berlebih dan berlimpah-limpah. Saudara, apakah arti kata cukup di sini? Berapa banyakkah yang disebut dengan cukup itu? Kata secukupnya di sini di dalam bahasa aslinya adalah daily atau harian. Artinya kita meminta setiap hari Tuhan memberikan kebutuhan kita secara terus-menerus. Bergantungnya setiap hari kepada Tuhan. Dan dalam salah satu suratnya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, ibadah kalau disertai rasa cukup itu akan memberi keuntungan yang besar. Dengan kata lain saudara, rasa cukup yang sejati hanya dapat kita temukan di dalam diri Tuhan saja. Kita hanya bisa puas dan cukup jika kita hidup terus-menerus di dalam Tuhan. Terakhir saudara, lalu bagaimanakah supaya kita bisa belajar puas di dalam hidup kita? Ada 4 hal yang kita bisa renungkan. Yang pertama, kita bisa belajar mengucap syukur dan menghitung berapa besar dan berapa banyaknya anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua, kita bisa belajar memberi atau berbagi. Karena hal ini akan mengajarkan kita untuk mengerti bahwa ternyata kita tidak membutuhkan sebanyak yang kita pikirkan. Ketiga, kita bisa belajar berpuasa. Hal ini menolong kita untuk menyadari bahwa sebenarnya kita dapat hidup dalam keadaan makanan dan minuman yang minim. Yang keempat,
kita bisa belajar untuk berhenti dan merayakan berkat Tuhan setelah kita menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan bekerja banting tulang terus. Tuhan memberi kita sabat supaya kita belajar berhenti dan menikmati Dia dalam hidup kita yang sementara ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin.